Bang, kalau nggak jadi biar aku pergi dulu bang, aku ini ada perlu nih. Tapi kalau jadi, katakan jadi ya. Lah, tadi kan saya sudah kasih tema. Apakah Yesus itu ateis atau Yesus itu bertuhan? Itu temanya. Tapi kamu katakan lucu temanya. Ya emang lucu. Karena Yesus itu bertuhan. Dan yang lebih lucu lagi, kalian manusia yang diberi otak ini justru menyembah kepada sosok manusia yang juga bertuhan. Gitu loh. Ya, silakan ditanggapi Vian saya kalau mau lanjut. Tema itu lucu lah bang. Masa abang nanya Yesus itu ateis atau bertuhan? Cuman ini. Itu perdebatan kita sebentar aja selesai itu. Oke, tidak masalah, saya akan layanin abang. Saya tidak masalah, ini sebenarnya tidak cocok untuk jadikan tema ini, tetapi abang maunya seperti itu, oke. Tetapi saya juga punya tema, abang bertanya soal itu, nanti saya juga akan bertanya soal Al-Baqarah 6-7 ya, boleh ya? Memang lucu sih. Kenapa lucu? Karena Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Lalu kemudian ternyata Yesus itu bertuhan. Nah, Anda ingin mengatakan Yesus itu ateis kan nggak mungkin. Tapi terserah Anda. Silakan Anda jawab aja. Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan. Kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ya itu boleh. Silakan aja kita bahas. Tapi Anda tegaskan dulu, Yesus itu bertuhan atau ateis. Ya, siapa yang duluan bertanya bang? Kita punya sesi ya, sesi pertama dan sesi kedua ya. Seperti kemarin itu ya. Ya, tadi saya sudah melontarkan pertanyaan. Apakah Yesus itu bertuhan atau dia itu ateis? Silakan. Ya, kalau abang mau dialog dengan saya harus face to face lah bang. Biar enak didengar orang. Ya. Ya udah, mulai aja, silahkan. Apakah Yesus itu ateis atau dia itu bertuhan? Silakan. Ya, Yesus ateis atau bertuhan ya. Yesus itu di satu sisi dia bertuhan dan di satu sisi dia tidak bertuhan karena dia memang adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Oke, bisa sertakan dalil? Baik. Untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang manusia, ya memang Yesus adalah seorang manusia. Untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Tuhan, bahwa kadar ilahi yang tercantum di dalam kefisikan Yesus, maka dengan sesuai Yohanes 1 ayat 1 itu sudah menjelaskan bahwa ya, firman yang telah menjadi manusia, dan manusia tersebut diberi nama Yesus. Oke, jadi kita sepakat bahwa Yesus itu bertuhan. Dan itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus. Kemudian muncul ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu juga tidak bertuhan. Nah, pada sisi mana di dalam diri Yesus yang Anda sebut Yesus itu ateis, tidak bertuhan? Silakan. Dari sisi ketidaktuhanan dia, karena firman yang menjadi manusia, kandungan ilahi yang tercantum di dalam kefisikan Yesus itu mengatakan bahwa ya dia tidak bertuhan, tetapi secara fisik ya memang dia harus bertuhan. Nah, ini kan Anda membangun kebingungan sendiri terhadap diri Anda. Yesus bertuhan. Lalu kemudian ada masa di mana Yesus ateis, tidak menyembah Tuhan. Coba tunjukkan pada masa mana Yesus itu tidak menyembah kepada Tuhan. Yang namanya Yesus tetap menyembah kepada Tuhan. Tetap dia bertuhan. Dan Tuhannya hanya satu. Nah sekarang coba tunjukkan pada masa mana Yesus itu memperlihatkan, memberikan bukti, mencontohkan dirinya tidak bertuhan. Silakan. Tapi abang janji ya kalau mau pergi harus kasih tahu ya, jangan kayak Tata tadi loh, kabur diam-diam dia. Saya akan selalu pamit ketika saya habis berdialog. Ya, saya pamit pastinya. Loh, kan saya sudah jelaskan tadi. Kami kan mempercayai Yesus itu kan 100% manusia, 100% ilahi. Untuk membuktikan bahwa dia itu adalah seorang manusia, ya memang Yesus adalah seorang manusia.
untuk membuktikan bahwa dia itu mempunyai kadar ilahi, dengan dia berkata bahwa siapa yang melihat aku, dia telah melihat Allah. Aku dan Bapa itu adalah satu. Dari situ kadar ilahinya sudah jelas. Nah, Anda tidak membuktikan bahwa Yesus itu pernah menjadi ateis. Dengan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan berarti dia ateis. Dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan berarti dia itu adalah Bapa itu sendiri. Karena satu yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah satu visi, satu misi. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan bukan berasal dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, siapa yang melihat aku sama ketika dia melihat Bapa? Apa maksudnya? Bukan lihat fisiknya. Kalau fisiknya, Yesus tidur, Yesus kelaparan, Yesus was-was, Yesus ketakutan, Yesus mati. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Berarti bukan lihat fisiknya, tetapi lihat apanya? Ajarannya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti siapa yang melihat perkataanku sama melihat perkataan Bapa. Siapa yang melihat pekerjaanku sama melihat pekerjaan Bapa. Karena pekerjaan yang kulakukan bukan atas pekerjaan mauku sendiri, melainkan atas perintah Bapa seperti apa yang harus aku kerjakan. Nah, kalau Anda memahami dengan konsep Kristen, siapa yang melihat Yesus sama melihat Allah, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Allah gitu. Siapa yang melahirkan Yesus sama dengan melahirkan Allah gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan. Di sisi mana Yesus pernah menjadi ateis? Kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, pada saat itu justru Yesus mengukuhkan imannya bahwa dia mengakui la ilaha illallah ana rasulullah. Allah satu-satunya Allah dan aku adalah utusannya. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Pahami itu. Abang salah itu. Ayat itu bukan seperti itu, Bang. Ayat itu begini. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Abang tuh salah itu. Nah, berarti siapa yang membunuh aku, sama dia membunuh Bapakku, gitu maksudnya. Siapa yang menampar aku, sama dia menampar Bapakku. Begitu maksudnya. Itu pemahaman sangat keliru. Kan sudah saya jelaskan tadi. Secara fisik memang Yesus itu adalah seorang manusia dan kami akui Yesus itu seorang nabi, seorang utusan, ya memang betul. Tetapi kan sudah saya jelaskan tadi, kadar keilahian itu yang kami jadikan Tuhan, bukan berarti karena fisiknya atau kemanusiaannya. Yang kami jadikan Tuhan itu adalah kadar keilahian yang tercantum di dalam fisiknya Yesus, bukan manusianya. Nah, itu makanya saya minta kepada saudara, tunjukkan pada sisi mana Yesus itu ateis. Anda kan mengatakan ada masa dia ateis, ada masa dia bertuhan. Pada masa dia bertuhan adalah pada saat dia menjadi manusia. Nah, tunjuk pada masa mana Yesus itu menunjukkan dirinya itu sebagai orang sebagai ateis, sebagai sosok yang tidak bertuhan. Pada masa mana itu? Coba. Kamu tunjukkan kepada saya. Loh, kan abang bertanya. Seharusnya abang yang menyampaikan kalimatnya. Pada masa ini loh Yesus harus ateis. Dan pada masa ini loh Yesus harus ateis. Maka saya akan menjawab. Tetapi abang yang menyuruh saya untuk mengatakan pada masa ini Yesus ateis. Nggak bisa lah, kan abang yang bertanya. Abang tanya, kok pada masa ini kok kenapa Yesus bisa begini? Nah, itu abang harus tanya lah, Bang. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu pernah menjadi ateis. Anda yang mengatakan itu. Yesus itu adalah orang yang soleh. Dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia dengan Allah adalah satu dalam hal tujuan. Apa itu? Menyelamatkan Bani Israel. Allah mau menyelamatkan Bani Israel. Yesus mau menyelamatkan Bani Israel. Ya, Allah ingin menyelamatkan Bani Israel. Allah mengutus Rasulnya, Nabinya untuk mengajarkan seperti apa Bani Israel selamat mendapatkan hidup yang kekal. Yesus mengatakan,
Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku perintahkan. Untuk aku katakan, aku sampaikan. Maka sejatinya, ikuti apa yang aku perintahkan. Nah, adakah perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Karena itulah kemudian muncul pertanyaan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu pernah dia tidak bertuhan, berarti sama halnya Anda mengatakan Yesus itu pernah menjadi ateis. Karena Yesus itu selamanya manusia, tidak pernah berubah dia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus pernah menjadi ateis, pada zaman apa itu? Pada masa apa Yesus itu ateis? Coba Anda tunjukkan. Ya, tolong jangan panjang-panjang ya. Kan saya sudah jelaskan tadi, Bang. Kami mengimani Yesus itu secara kemanusiaan memang dia mempunyai Tuhan. Tetapi dari sisi keilahian itu, dia tidak mempunyai Tuhan. Paham ya? Dari kadar keilahiannya itu, dia tidak mempunyai Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi dari kemanusiaan, dari kefisikan dia, ya memang dia ada seorang manusia. Ya dia bertuhan. Karena dia adalah seorang rabi Yahudi. Makanya dia harus bertuhan. Nah justru itu yang saya tanya. Pada masa apa ya, Yesus itu ateis? Anda mengatakan sebagai ilahi. Kapan dia menjadi ilahi? Itu. Kapan? Dan apa yang dia lakukan sampai Anda mengatakan dia itu ilahi? Apa yang Anda bisa jadikan sebagai acuan bahwa dia itu adalah ilahi? Pernahkah Yesus mengajarkan kalau dia itu adalah ilahi? Ya, sampai dia menunjukkan bahwa dia tidak bertuhan. Coba. Cuma saya tak perlu salto hadapi penginjil kaleng-kaleng seperti Anda, ya. Ketangkep basah, penipu, sok paham Bible. Baca ayat sebelumnya itu, ya. Yesus memberikan kehidupan kekal kepada mereka semua. Dan tidak ada yang binasa. Mereka semua dalam tanganku, ya. Di ayat 29-nya, 10 ayat 29, dari tangan Bapa, ya. Itu satu apa? Coba. Saya sudah buka clue-nya. Coba tunjukkan kecerdasanmu, Juma. Ya sekarang kamu jawab aja. Kamu katakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya jawab aja, satu apa dia? Satu bangsa, satu nusa, satu suku, atau satu rumah, atau satu baju. Untuk membuktikan bahwa dia itu ilahi, dengan dia berkata, aku dan Bapakku itu adalah satu. Paham ya? Yang kedua, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Kedua, ketiga, dia bisa menghapus dosa orang. Yang keempat, ketika disalib, orang yang di sampingnya tersebut, dia langsung memvonis orang itu langsung masuk surga. Sedangkan kita tahu bahwa agama Abrahamik mulai dari Yahudi, Kristen dan Islam yang mengakui bahwa yang berhak memvonis seorang masuk surga itu hanyalah Allah itu sendiri. Tetapi Yesus di sini bisa memvonis orang tersebut masuk surga dan tanpa melalui proses peradilan akhirat. Kalau dia bukan Tuhan, lalu dia siapa? Pada saat Yesus berkata seperti itu, ya, itu dia dalam keadaan manusia. Ya. Kalau hanya perkataannya, berarti orang yang mengaku, aku adalah Tuhan, berarti dia adalah Tuhan. Karena perkataannya saja. Coba. Lagian yang kamu katakan itu ditolak oleh Yesus. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti apa yang keluar dari mulutnya, aku dan Bapa adalah satu, itu adalah perintah dari Tuhannya untuk ia katakan. Coba. Pada saat Yesus berkata seperti itu, statusnya manusia. Makan, lapar, punya lambung, punya anus, punya kelamin. Dia statusnya manusia. Dari mana ke mana Anda mengatakan pada saat dia berkata itu, itulah sisi keilahiannya. Lah, kalau saya mengatakan seperti itu, berarti saya juga ilahi dong. Ayo. Dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Nah, statusnya dia pada saat itu manusia kok, pada saat dia berkata begitu. Berarti ada sesuatu hikmat yang ingin dia sampaikan. Bukan berarti dia itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 34, bukankah di dalam Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Ayo,
Di ayat 35 dikatakan 36 bahwa dia adalah Allah, ayat 36 ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Artinya Yesus hanya sebagai penyampai firman. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Artinya siapa yang melihat ajaranku itu semua adalah sama melihat Bapa. Karena ajaranku bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Makanya hidup kekal itu Yesus sudah kasih resepnya. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar. Jadi tidak boleh kamu mengenal Yesus sebagai Allah juga, nggak boleh. Yesus itu statusnya adalah utusan Allah dan mengenal aku sebagai utusannya. Coba. Jadi kalau Yesus itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kenali Dia sebagai utusan Allah. Kalau Dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, kenali Dia sebagai utusan Allah. Jangan kau kenali Dia sebagai Allah lagi yang baru. Karena Yesus sudah mengajarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Pahami itu. Yesus tidak pernah berkata bahwa sembahlah aku karena aku ini Tuhan. Tetapi di satu sisi Yesus juga tidak pernah berkata bahwa jangan menyembah aku karena aku bukan Tuhan. Tetapi dengan perkataan Dia itu membuktikan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Firman Allah yang terkandung dalam kefisikan manusia tersebut. Sama seperti saya tidak pernah memerintahkan orang, tidak pernah melarang orang menyembah saya. Dan saya pun tidak pernah melarang orang untuk menyembah saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah saya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menyembah saya. Sama seperti Yesus. Tidak ada juga orang yang menyembah Yesus. Ya. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Karena Yesus memang bukan Tuhan. Tapi Yesus memerintahkan menyembahnya kepada Allah. Karena memang Yesus itu diperintahkan untuk itu. Mengajarkan manusia, memberi jalan manusia. Supaya manusia itu sampai kepada Allah. Itu, pahami itu dengan baik. Ya, supaya kamu ngerti. Bahwa ketika Yesus itu tidak melarang disembah, bukan berarti Dia Tuhan. Sama seperti makhluk lain. Ketika makhluk lain itu tidak melarang dirinya disembah, bukan berarti dia itu Tuhan. Ya, dan Anda lagi-lagi tidak bisa menunjukkan pada saat mana Yesus itu ateis. Baik, saya akan bertanya balik ya. Anda mengatakan seperti itu, baik. Ketika Allah berfirman kepada Hagar, wujud Allah itu adalah seorang malaikat. Tetapi kan Allah tidak pernah meninggalkan surganya. Tetapi wujud firman itu adalah wujud malaikat. Apakah wujud firman tersebut bisa dikatakan Tuhan? Yang datang kepada Hagar itu adalah malaikat Allah yang diutus untuk menyampaikan firman. Bukan Allah itu sendiri. Ya, bukan Allah itu sendiri. Itu yang perlu kamu pahami. Tetapi ketika malaikat itu mengatakan dia adalah utusan Allah, maka dia akan mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Contoh, ketika dia berkata, akulah Tuhan, maka malaikat itu harus mengatakan akulah Tuhan. Tetapi dia hanya sebagai penyampai firman. Sama ketika saya diperintahkan untuk menyampaikan sebuah pesan. Saya akan menyampaikan pesan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang pemberi pesan. Kalau saya merubahnya, berarti saya adalah pemberi pesan yang tidak baik. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang taat. Ketika diperintahkan, sampaikan kepada dia, akulah Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Akulah Tuhan. Nah, coba. Tetapi malaikat itu statusnya hanya sebagai malaikat. Yang Tuhan itu adalah Dia yang telah memerintahkan dia untuk menyampaikan perkataan itu. Nah, itu dibutuhkan akal yang sehat untuk menelaah itu. Sama ketika Rasulullah Muhammad SAW, Innani anallah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan? Tidak, dia hanya sebagai penyampai firman. Demikian juga para malaikat. Nah, sekarang kembali kepada tema, jangan salto kemana-mana. Pada masa apa Yesus itu Anda tuduh sebagai ateis? Silakan. Iya, abang kan menyangkal bahwa Yesus itu tidak terkandung kadar keilahiannya. Maka saya bertanya, ketika Allah berfirman kepada Hagar, firman tersebut berwujudkan malaikat, dan Allah tidak pernah meninggalkan surganya.
Pertanyaan saya itu gampang. Apakah firman yang berwujud malaikat tersebut boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Yang dimaksud penyampai firman adalah Allah, itu karena penyampai firman itu mengatakan dirinya Allah. Contoh nih. Ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW membacakan firman Allah, maka apakah ada penambahan, ada pengurangan? Tidak bisa, tidak boleh. Harus membacakan apa yang diperintahkan. Makanya ketika Musa diperintahkan oleh Allah, apa dikatakan? Ehye, eser, ehye. Aku adalah aku. Siapa perkataan itu? Allah. Musa menyampaikan itu kepada kaumnya. Kepada kaumnya dengan mengatakan apa? Ehye, eser, ehye. Iya kan? Dia mengatakan itu. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan. Nah, ketika ada perintah la ilaha illallah, maka sang penerima firman ketika menyampaikan juga mengatakan itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan itu, ya innani anallah. Aku ini adalah Allah. Apakah berarti Rasulullah Muhammad SAW itu Allah? Tidak. Dia hanya statusnya sebagai penyampai firman. Begitu juga malaikat. Malaikat mengaku dia adalah Allah, tetapi dia hanya menyampaikan, merekam perkataan Allah, merekam kalam Allah. Gitu loh. Ya, sampai sini paham enggak? Bang, saya belum sampai ke situ. Saya ingin bertanya kepada abang, ketika Allah berfirman kepada Hagar itu, firman itu berwujudkan malaikat, dan Allah masih tetap di surganya, tidak akan pernah meninggalkan. Pertanyaan saya, apakah firman itu boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Manusia tidak boleh mengakui bahwa malaikat itu Tuhan. Karena statusnya memang bukan Tuhan, dia hanya penyampai firman. Tapi sang malaikat boleh mengaku Tuhan ketika dia menyampaikan tentang esensi Tuhan yang berfirman dan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Maka malaikat itu akan mengatakan Allah berfirman, akulah Tuhan. Gitu loh. Ya, makanya dikatakan Allah itu berfirman, dengan firman-Nya dia mengutus. Ya, jadi bukan berarti manusia berkata malaikat itu adalah Tuhan, tidak bisa, salah itu. Tapi kalau malaikat mengaku dia adalah utusan Tuhan sehingga dia mengaku dirinya Tuhan, itu sesuai dengan ajaran Yesus, tidak apa-apa. Coba. Di dalam Tauratmu tertulis, kata Yesus, siapa yang ditugasi untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Coba kamu baca di Matius 10 ayat 34 sampai ayat 36 supaya Anda tidak bingung. Baca, jangan dari saya tapi dari Yesus. Coba Anda baca. Pertanyaan saya itu begini, Bang. Ketika Allah berfirman kepada Hagar, firman tersebut berwujudkan malaikat, paham ya? Allah tidak pernah meninggalkan surganya, pasti dia akan tetap di surga. Pertanyaan saya, apakah malaikat tersebut bisa dikatakan Tuhan atau tidak? Manusia tidak boleh mengakui bahwa malaikat tersebut adalah Tuhan. Tetapi ketika manusia itu menerima firman yang disampaikan oleh malaikat, maka manusia akan berkata, Allah berfirman atau Tuhan berfirman. Nah, padahal yang menyampaikan itu adalah malaikat. Tetapi manusia mengatakan Tuhan berfirman, padahal yang mengatakan itu adalah malaikat kepada dia. Apakah kemudian malaikatnya itu adalah Tuhan? Konsepnya Yesus, ya, dia adalah Tuhan karena dia adalah penyampai firman. Tapi status hanya sebagai penyampai firman. Itu konsepnya Yesus. Nah, konsepnya Islam, malaikat yang datang menyampaikan firman itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Apakah dia boleh dikatakan sebagai Tuhan? Tidak boleh. Dia adalah penyampai firman. Tapi dia mengaku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia mengatakan seperti itu, seperti innani anallah. Iya, nggak apa-apa. Dia mengaku sebagai Allah dalam arti kata ucapannya itu adalah ucapan Allah yang dia ucapkan. Sama ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, di ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Intinya Yesus menerima firman. Dan firman itu tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang didengarkan dari Allah. Itu loh.
Ya, ketika Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega, berarti Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Yang berarti Tuhannya Yesus memerintahkan Sang Yesus sebagai utusan untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu Alfa dan Omega. Bukan Yesusnya, karena Yesus hanya penyampai firman. Gitu. Kira-kira paham enggak? Ya, betul. Baik, abang mengatakan bahwa itu adalah murni malaikat ya. Baik, pertanyaan saya, apakah di dalam malaikat tersebut tidak terkandung keilahian ada atau tidak? Karena Allah kan tidak pernah meninggalkan surganya. Apakah di dalam malaikat itu terkandung ilahi? Sama sekali tidak mengandung unsur ilahi. Mengandung unsur ciptaan ilahi pasti. Tapi mengandung ilahi tidak. Dia hanya malaikat, makhluk. Dia hanya bertugas menyampai firman. Dia pesuruh, dia duta Allah. Nggak ada itu. Apalagi Yesus. Ya, malaikat aja bukan Tuhan, bukan Bapa itu sendiri, apalagi Yesus. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saat mana Yesus itu Anda katakan ateis? Ya, baik. Saya anggap abang gagal memahami ayat itu karena ayat di situ bukanlah malaikat ciptaan, tetapi firman itu yang berwujudkan malaikat. Paham ya? Abang harus pahami betul-betul dulu ayat itu. Karena untuk memahami ayat itu harus orang yang pintar seperti Pak Legend ini baru bisa paham dia. Baik. Saya akan lari ke Musa. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, firman itu berwujudkan api. Apakah itu bisa dikatakan Tuhan atau tidak? Anda telah menggugurkan Trinitas kalau begitu. Karena Trinitas itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Sekarang ditambahi lagi malaikat yang datang kepada Hagar. Ya, Anda katakan firman menjadi malaikat. Firman menjadi Yesus. Dan firman itu adalah Bapa. Nah, ini lucu nih. Belum lagi nanti ketika Anda mengatakan firman menjadi api. Api itu juga adalah Bapa. Wah, ini semakin ramai Tuhan Anda nantinya. Trinitas gugur kemana-mana. Disebabkan karena konsep yang amburadul. Jadi saya tegaskan, malaikat yang datang itu tetap malaikat. Ya. Nggak pernah statusnya dia itu adalah inkarnasi atau jelmaan dari Bapa atau Allah. Nggak ada itu. Itu hanya konsep animisme. Konsep politeisme yang mengatakan Tuhan inkarnasi, Tuhan berubah wujud dan seterusnya. Dalam konsep tauhid, para nabi termasuk Yesus itu tidak diajarkan. Kalau Yesus itu adalah inkarnasi Bapa atau Yesus itu adalah inkarnasi Allah, maka yang berhak mengajarkannya adalah Yesus itu sendiri. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, satu apa? Anda tidak bisa tunjukkan. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Berarti Yesus akan menabrak dalil-dalil pengajaran yang lain. Tidak ada manusia yang dapat melihat Bapa, tidak ada manusia yang dapat mendengarkan suara Bapa. Yesus bukan cuma dilihat, bahkan dibunuh oleh iman Kristen. Nah, mana yang benar ini kalau sudah kayak begini? Kacau kan? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kemana sisi keilahiannya? Oh, itu dia katakan itu sebagai manusia. Iya, yang saya minta sisi keilahiannya mana? Sementara ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia adalah manusia. Ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, dia adalah manusia. Coba. Lalu mana sisi ketuhanannya dia? Sementara dalil yang Anda jadikan acuan untuk menuhankan Yesus, menganggap dia Tuhan, adalah dalil yang Yesus katakan pada saat dia 100% manusia. Lalu sisi ketuhanannya pada saat dia berkata itu mana? Hanya perkataannya. Kalau begitu, siapapun bisa menjadi Tuhan oleh Anda. Ya. Cobalah. Diskusi tentang agama itu harus dibekali dengan ilmu. Kalau cuma berasumsi, maka agama Anda akan semakin terhinakan dan direndahkan oleh manusia. Baik. Saya anggap abang gagal dalam menjelaskan ayat tersebut karena abang tidak memahami ayat itu. Abang seharusnya baca teliti-teliti bahwa malaikat itu firman yang berwujud malaikat, firman Allah yang berwujudkan malaikat, ataukah memang di situ adalah murni malaikat yang menyampaikan firman? Tidak. Di situ adalah firman itu yang berwujud malaikat. Paham ya? Sekarang saya akan lari ke Musa. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, Allah berfirman kepada Musa, firman itu berwujudkan api. Apakah itu boleh dikatakan Tuhan atau tidak?
Coba tunjukkan dalilnya di mana kemudian firman telah menjadi malaikat. Seperti asumsi Anda. Kalau di Yesus kan Anda mengimani Yesus adalah firman menjadi manusia karena ada dalil. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Sehingga Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda. Nah sekarang coba tunjukkan klaim Anda itu dengan dalil bahwa firman itu telah menjadi malaikat. Silakan. Bukan seperti itu, Bang. Saya menyampaikan pas di Hagar, tetapi Abang tidak bisa menjelaskan ayat itu dengan baik. Dan memang saya katakan Abang tidak membaca ayat itu. Abang hanya mempretel-pretel saja. Pertanyaan saya berikut. Ketika Allah berfirman kepada Musa, Allah tetaplah di surga dan tak akan pernah meninggalkan surganya. Dan firman itu berwujudkan api. Pertanyaan saya gampang. Apakah firman yang berwujud di api itu boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya firman itu telah menjadi api. Sehingga api itu Anda katakan sebagai firman yang telah menjadi api. Silakan. Iya, mantap itu, Bang. Tolong admin, ada admin di situ ya? Kalau memang nggak ada admin, tolong Bang Julkifli tampilkan, karena saya HP saya ini rusak, ini nggak bisa tampilkan ayat. Kejadian 16, 7-16. Tolong ya. Kalau di dalam Kejadian 16, itu justru malaikat Tuhan yang berkata kepada Hagar. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dalil itu dikatakan dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ya, kata malaikat, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu? Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Dikatakan di situ, lalu malaikat Tuhan itu berkata kepadanya. Jadi malaikat itu bukan Anda selalu katakan bahwa firman itu telah menjadi malaikat. Mana dalilnya? Firman itu telah menjadi api. Mana dalilnya? Sebagaimana imanmu yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia sehingga Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah sekarang saya minta, mana dalilnya? Firman itu telah menjadi malaikat. Firman itu telah menjadi api. Silakan. Tak bisa itu, Bang. Abang baca ayat itu hanya sepotong. Tidak seperti itu. Itu hanya sepotong saja Abang baca itu. Abang coba baca selanjutnya. Jangan hanya sepotong. Itu sepotong yang Abang baca itu. Lebih baik kita di Zoom supaya di sana ada admin, tampilkan supaya orang bisa tahu bunyi ayat itu seperti apa. Kalau di sini minta di Zoom, giliran di Zoom ditunggu sudah berhari-hari nggak nongol. Kejadian 16 ayat 7. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunan sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukanlah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ayat 14. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang, sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu dengan nama Ismail. Ayat terakhir, ayat 16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Mana firman telah menjadi api? Mana? Gak ada kan? Nah, kalau tidak ada, ya, maka saya katakan Yesus itu bukan ateis. Dia adalah seorang soleh. Dia adalah orang yang taat, yang bertuhan dan tidak pernah menjadi Tuhan. Oke, itu kita lupakan saja. Kita lanjut ke Musa aja ya, biar cepat. Nanti Gil saya mau bertanyakan belum ini, Bang. Begini. Ketika Allah berfirman kepada Musa, apakah Allah meninggalkan surganya? Tidak, Allah tetap ada di surga. Ketika firman itu berwujudkan api,
apakah boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Nah, artinya Anda tidak menguasai materi. Baik, pindah lagi ke tema apa? Tuhan berwujud api. Itu di mana dalilnya? Coba Anda tunjukkan. Ya, di Keluaran 3, 1-12 ya. Nah, kalau saudara mengatakan Keluaran 3, 1-12, nah di situ juga perlu saudara pahami. Jangan hanya menggunakan terjemahan. Itulah pentingnya original text. Ya. Karena di dalam original teksnya itu dikatakan wa yara malak. Ya. Siapa yang berkata situ? Yang berkata adalah malaikat. Malaikatnya siapa? Yothifafi. Wa yara malak Yahweh atau Yothifafi. Jadi malaikat itu berkata, ya, ketika dikatakan adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba dan seterusnya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Coba. Malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Nah, malaikat Tuhan inilah kemudian menyampaikan firman. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Gitu loh. Kenapa? Karena dia menyampaikan firman. Nah, Yesus menerangkan, siapa yang ditugasi menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Musa, dia ditugasi menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Harun juga demikian, Abraham juga demikian, malaikat juga demikian. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Berarti yang menampakkan diri itu bukan Allah, tetapi malaikat. Itu dalilnya sudah sangat jelas. Wa ira, ya, mala yotefafe elai balakbat esmitok. Jadi itu sangat jelas dikatakan. Berarti yang menampakkan diri itu adalah malaikat Tuhan dalam rupa api. Lalu malaikat Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, ketika malaikat Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan, jelas dia akan berkata seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan yang menjelma menjadi api, tapi malaikat Tuhan. Itu poinnya. Bang, abang tuh jangan lari kemana-mana dulu. Abang tolong jelaskan itu. Dalil saya sudah kirim tadi itu. Coba tolong terjelaskan Keluaran 3, 1-12. Sampai 12 bang ya, jangan potong-potong ya. Sudah jelas di situ di dalilnya tuh. Dari ayat 1 sampai ayat ke-22 bahkan. Itu adalah malaikat Tuhan yang berfirman. Ngerti ya? Nah, di ayat 1 kan dikatakan gini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba. Ya, milik mertuanya. Lalu kemudian sampailah Nabi Musa ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu nyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, maka Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu. Ayo coba. Allah berseru di tengah semak duri. Sementara tadi yang menampakkan diri di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu siapa? Malaikat. Nah, di ayat keempatnya dikatakan ketika Tuhan bahwa Musa menyimpang, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Tuhan. Coba, yang berseru kepada Musa dari nyala api siapa? Malaikat Tuhan. Dari mana bisa ditahu? Dari ayat kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan nampaklah semak itu menyala, tetapi dia tidak terbakar. Nah, ketika ada suara dari semak duri yang kemudian teriak, Musa, Musa, itu siapa? Suara siapa? Suara malaikat. Jadi rentetan ayat berikutnya, maka Tuhan berfirman kepadanya, maka Tuhan berfirman kepadanya, maka Tuhan berfirman kepadanya. Itu adalah malaikat yang tadi menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu.
Jadi bukan Allah, bukan Bapa yang menjelma menjadi api, bukan Allah yang masuk ke dalam semak duri yang berupa nyala api, bukan. Tapi malaikat Tuhan. Sudah dinyatakan kok malaikat Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa membantai itu. Wa yara malaka yuthifafi. Ya, malaikat Tuhan berkata. Ya, coba. Ya, jadi mau seperti apapun alasannya, Anda tidak bisa membantah itu. Itu dalil. Ya, itu dalil. Ingat, sebelum Anda masuk ke ayat kedua, ketiga, 4, 5 sampai ke ayat 22, perbincangan antara Tuhan dengan Musa diawali dengan ayat kedua. Malaikat Tuhan menyempakkan diri dalam rupa nyala api di semak duri. Paham ya? Udah begini aja, Pak, supaya jangan sampai pertengkaran. Abang tolong bacakan ayat itu dari ayat 1 sampai 12 ya. Keluaran 3 1 sampai 12. Tolong bacakan dengan teliti, Bang, ya, supaya orang-orang di grup ini bisa dengar. Tidak perlu membacanya sampai ayat selanjutnya. Kenapa? Karena di awal, di ayat kedua, itu sudah nyata. Malaikat datang kepada Musa. Ayat pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing di Gunung Horeb. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk, di dalam rupa nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat, dan nampaklah olehnya semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Nah, ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, tuh coba. Berarti Musa mau memeriksanya. Siapa yang mau diperiksa? Nyala api. Siapa yang tadi yang menampakkan diri dalam nyala api? Malaikat. Masih kurang paham juga. Maka malaikat yang ada di dalam bentuk nyala api itu berseru, Musa, Musa. Dan Musa pun berkata, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Nah, siapa yang berfirman di sini? Malaikat yang ada menampakkan diri dalam rupa api tadi itu. Jadi yang menjelma menjadi nyala api siapa? Malaikat. Jadi ketika dia dituliskan oleh penulis kitabmu berfirmanlah Tuhan, yang dimaksud Tuhan berfirman di sini adalah malaikat Tuhan yang datang kepada Musa dalam rupa nyala api. Jadi mau sampai ayat manapun tetap yang berfirman di situ dikatakan di dalam terjemahannya adalah malaikat Tuhan, adalah Tuhan yang berfirman. Tetapi sejatinya yang berfirman di sini adalah Allah yang mengutus malaikat yang datang menampakkan diri dalam rupa nyala api gitu. Jadi tidak ada itu firman menjelma menjadi api, tidak ada firman menjelma menjadi apa tadi? Menjadi manusia atau berfirman menjadi malaikat, tidak ada dalilnya. Kalau firman itu telah menjadi manusia, ada itu himne Plato, Yohanes 1 ayat 14. Tetapi firman menjadi manusia, firman menjadi malaikat itu tidak ada. Firman menjadi api itu tidak ada. Ya, jadi terbantahkan semuanya. Kembali kepada tema. Anda belum menunjukkan pada masa mana, pada saat apa Yesus itu ateis. Anda menunjukkan aku dan Bapa adalah satu, posisinya adalah manusia. Dan dia bertuhan pada saat itu. Siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Posisinya adalah manusia. Dan dia bertuhan pada saat itu. Dia bukan ateis. Ayo. Jadi pada saat mana Anda katakan Yesus itu ateis alias tidak bertuhan? Anda belum jawab. Kalau abang tidak bisa membacanya di situ, lalu bagaimana kalau kita bisa mengetahui bahwa firman itu yang berbentuk api itu adalah Allah itu sendiri? Ayat itu sudah menjelaskan sekali bahwa firman itu berwujud api, tetapi firman itu ada Allah itu sendiri yang berada di situ. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Allah itu sendiri yang menjelma menjadi api, sementara di situ dikatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Siapa yang menampakkan diri dalam nyala api? Tuhan atau malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan. Dalilnya jelas. Jadi tidak bisa dipungkiri itu. Mau seperti apapun pembenaran Anda ditolak oleh dalil. Itu terjemahan. Bagaimana dengan original teksnya? Jelas. Wa yaraqa malak. Ya, maka malaikat Tuhan menampakkan diri. Coba
Ya. Jadi tidak ada celah di mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu menjelma menjadi malaikat, enggak ada. Karena dikatakan di dalam dalilnya, maka malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Siapa yang menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api? Malaikat Tuhan. Jadi bukan Tuhan, gitu loh, ya. Saya kira sudah cukup ya. Anda harus memahami apa yang saya jabarkan dan Anda harus mengaku kepada kebenaran bahwa apa yang saya uraikan pada hari ini adalah semua kebenaran. Dan Anda harus akui dan terima itu. Karena saya mengkajinya, menyampaikannya berdasarkan olahan yang sistematis terhadap penelitian terhadap dalil yang ada di dalam kitab Anda. Abang itu tidak membaca dari ayat 1 sampai 12-nya, Bang. Abang main potong-potong gitu. Abang tuh pretel-pretel seperti, maka saya katakan dialognya tidak nyambung. Tolonglah bacakan yang jujur lah, jangan jangan curang. Sekarang saya tanya, yang menampakkan diri dalam nyala api itu Tuhan atau malaikat Tuhan? Jawab. Kalau abang betul-betul teliti membacanya itu dan jujur kepada kami semua, di situ bahwa Allah itu sendiri. Firman Allah itu berwujudkan api juga bisa jadi, berwujudkan malaikat juga bisa jadi. Jadi kalau abang betul-betul teliti ya, tetapi abang tidak jujur dalam menjelaskan ayat tersebut. Saya ulang pertanyaannya. Yang menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, itu malaikat Tuhan atau Tuhan? Jawab singkat. Iya, saya akan menjelaskan ya. Ketika Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan itu tidak berwujud. Malaikat Tuhan itu bukanlah malaikat ciptaan, tetapi firman itu yang berwujudkan malaikat, ya, paham ya? Apakah Allah meninggalkan surganya? Tidak, Allah tetap di surga. Tetapi firman itu saja yang berwujudkan malaikat. Ketika Allah berfirman kepada Musa, firman itu berwujudkan api. Dan memang dari situ keluar suara, dan suara memang suara Allah itu sendiri. Tetapi pada zamannya Yesus, firman itu tidak lagi menjadi malaikat ataupun menjadi api. Tetapi firman itu telah menjadi manusia. Dan manusia tersebut dinamai Yesus. Abang paham kan? Ini namanya Anda hanya ingin menjajakan konsep firman telah menjadi manusia. Kemudian Anda mencoba untuk mencomot-comot dalil di kitabnya orang lain melalui terjemahan. Anda mengatakan firman telah menjadi malaikat, firman telah menjadi api, dan seterusnya. Padahal Anda terbantahkan oleh dalil sendiri. Karena di dalam ayat yang Anda tunjukkan itu jelas dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Dalilnya ada, tapi Anda kemudian berasumsi firman itu sendiri yang menjadi malaikat. Saya minta dalil, mana dalilnya firman menjadi malaikat? Anda tidak bisa tunjukkan. Tapi kalau saya minta dalil, mana dalil firman telah menjadi manusia? Tentu Anda buru-buru akan menunjukkan, karena memang ada dalil yang di dalam kitabnya Kristen. Tetapi di dalam kitabnya Bani Israel, firman menjadi malaikat itu tidak ada. Apalagi firman menjadi api itu tidak ada. Hanya ya seperti kebiasaan orang Kristen, comot-comot ayat dan kemudian dicocok-cocokkan dengan konsep Kristen supaya dianggap kebenaran itu ada di Kristen. Nah, ini bukti bahwa Anda memaksakan sesuatu, memaksakan iman Anda dengan sesuatu yang tidak benar. Anda mengatakan firman itu telah menjadi malaikat. Dalilnya mana? Anda tidak bisa tunjukkan. Firman telah menjadi api. Dalilnya mana? Anda tidak bisa menunjukkan. Tapi ketika ditanya, firman menjadi manusia, mana dalilnya? Anda pasti tunjukkan, karena memang ada. Dan itu imannya Kristen. Ya, jadi ya alangkah baiknya Anda akhiri saja, karena Anda sudah ditampar habis oleh dalil yang ada di kitab yang Anda ambil terjemahannya, yang mengatakan bahwa lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya, jadi yang menampakkan diri itu adalah malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sadarlah. Sudahlah, beginilah Bang Juma. Bang Juma itu jujur aja lah kepada kami. Bacakan saja Keluaran 3 itu 1 sampai 12 ya. Tolong jangan dipotong-potong ya, karena saya di sini pantau.
Abang tolong bacakan dari yang jujur, ya, supaya pendengar-pendengar di sini juga menikmati apa yang kita dialogkan. Dari tadi Anda selalu memerintahkan saya untuk membacakan, ya. Anda sendiri tolong membacakan dan tolong Anda jujur. Coba ayat kedua itu yang menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api itu malaikat Tuhan atau Tuhan? Coba jujur, saya minta Anda jujur. Silakan. Aduh, baca baik-baik dari ayat satunya, bos. Ya, Musa pergi ke gurun. Ya, ceritanya membawa domba-domba, bos. Terus malaikat lah yang menunjukkan diri, bukan Allah. Gimana si ente? Paham kagak itu ayat ente? Itu bang, ayatnya sudah ada itu bang. Coba abang baca dulu lah. Kan tadi saya sudah bacakan, ya, di mana Musa kemudian mengembalakan kambing. Pada saat dia di Gunung Horeb, malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat ini menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu kemudian malaikat yang menampakkan diri dalam semak duri ini menampakkan dirinya kepada Musa. Nah, ketika malaikat ini menampakkan dirinya kepada Musa, maka dia berkata kepada Musa, Musa, Musa. Lalu Musa menjawabnya, ya Tuhan. Coba. Lalu kemudian, di dalam ayat selanjutnya, ayat kelima, maka malaikat yang menampakkan dirinya itu pun berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu malaikat yang menampakkan diri dalam rupa api itu pun berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, coba, apa yang kamu nyatakan di situ? Ketika malaikat ini mengatakan akulah Allah, apa bedanya dengan malaikat yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mengaku innani anallah? Coba, malaikat itu berkata kepada Rasul Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah kemudian malaikat itu adalah Allah? Tidak, sama seperti ini. Ini justru malah sistematis sekali dinyatakan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. Berarti yang berkata kepadanya itu adalah malaikat Tuhan. Yang mengaku Allah itu adalah malaikat Tuhan. Kenapa? Karena sang malaikat ini sedang menyampaikan firman Allah. Sama di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14 itu, innani anallah la ilaha illa ana. Malaikat itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah kemudian malaikat itu adalah inkarnasi daripada Allah? Tidak. Malaikat hanya ditugasi untuk menyampaikan firman Allah. Makanya dia mengaku Allah. Dan itu dijelaskan kembali oleh Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 34, ayat 35. Barang siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka wajar ketika malaikat ini mengatakan, akulah Allah. Karena dia adalah penyampai firman. Gitu loh kawan. Tolong buat muslim, bacakan kitab saya itu yang jujur, jangan membohongi kami. Kami itu lebih paham kitab kami sendiri, jadi tolong jangan menipu kami ya. Lah, jelas yang jujur. Coba kau bacakan dulu baik-baik. Coba ayat 1 sampai 2 kau baca dulu baik-baik. Kau baca baik-baik itu. Enggak usah cengenges gitu ya. Kau baca baik-baik itu. Kau baca baik-baik. Yang berubah itu, yang menjelma itu siapa? Malaikat atau Allah? Kau baca baik-baik itu. Bang, abang itu salah bang. Abang tidak teliti. Itu abang jangan curang lah, jadi orang masa abang mulai curang. Curangnya di mana? Curangnya di mana? Yang menampakkan diri dalam rupa api itu Tuhan atau malaikat Tuhan? Yang berbicara kepada Musa dalam rupa api, dalam nyala api itu malaikat Tuhan atau Tuhan? Coba Anda jujur dah terhadap kitab terhadap dalil ayat yang Anda jadikan sebagai kitab. Yang menampakkan diri dalam nyala api kepada Musa itu malaikat Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Nah, ini saya ulang bacakan dalilnya.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan nampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Pertanyaannya, yang menampakkan diri ke dalam nyala api yang keluar dari semak duri, malaikat Tuhan atau Tuhan? Jawab ini dulu. Dari tadi Anda tidak bisa jawab. Coba. Saya pingin Anda itu jujur. Silakan. Lah, cengengesan. Lu baca dulu kitab lu. Pelan-pelan ya, lu baca ayat 1 sampai 2. Nggak usah sampai 1 ayat dulu. Lu bilang kan nggak usah ambil 1 ayat. Ya udah, kita main 2 ayat aja dulu. Ayat 1, ayat 2. Coba dibacakan itu baik-baik, jujur. Itu memang betul malaikat Tuhan. Tapi yang berkuasa berbicara di situ bukan malaikatnya, tetapi Allah itu sendiri. Bukankah di ayat itu, lalu malaikat menampakkan diri. Malaikat menampakkan diri, bos. Ya, bukan Allah yang menampakkan diri. Paham ente? Loh. Anda sudah mengakui bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu yang Anda katakan yang berbicara di situ adalah Tuhan sendiri. Waduh, Anda butuh psikiater. Cengenges. Ayatnya sendiri kagak tahu kalimatnya apa. Ente itu bahasa Indonesianya kayak gimana dulu waktu sekolah? Ente pernah sekolah kagak? Lu simak dulu baik-baik itu. Udahlah terjemahan. Kalimat aja lu kagak tahu. Itu jelas yang menjelma jadi api itu adalah malaikat, bukan Allah. Berapa sih bahasa Indonesia ente dulu? Bang, firman Tuhan itu berwujudkan malaikat. Tetapi yang berhak bicara di situ bukanlah malaikat, tetapi Allah itu sendiri. Makanya dia mengaku kepada pada Musa, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak mungkin malaikat mengaku Allah di situ. Wah. Sekarang saya tanya, yang menjelma di situ malaikat atau Allah? Jawab. Iya betul, itu malaikat Tuhan. Tapi yang terkandung di dalam malaikat itu adalah Allah itu sendiri. Tidak mungkin malaikat berkata kepada Musa, aku ini Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena yang terkandung di dalam malaikat tersebut ialah ada Allah itu sendiri, makanya dia berani mengatakan bahwa Musa, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau malaikat tidak akan berani mengatakan dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Bang. Abang harus paham itu tuh, jangan ngibulin kami lah. Coba gini, cara terapinya gini. Coba saudara membacakan apa yang tertuang di dalam ayat 3 atau di ayat ini deh, di ayat 6 di Keluaran ini. Coba Anda baca. Anda pasti akan membaca begini. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah sekarang pertanyaannya, tanya pada diri Anda. Ketika Anda mengatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Yakub, Allah Ishak, apakah kemudian Anda itu adalah Allah? Atau Anda hanya membacakan apa yang menjadi firman Allah? Sama seperti malaikat ini. Malaikat itu Allah atau malaikat hanya membacakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan kepada Musa? Jawab. Tidak, Bang. Di situ malaikat, konteksnya itu malaikat tidak menyampaikan firman. Tetapi malaikat Tuhan itu berwujudkan malaikat, tetapi yang terkandung di dalam malaikat itu adalah Allah itu sendiri. Malaikat tidak akan berani mengatakan bahwa aku ini adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena yang terkandung di dalam malaikat itu adalah Allah itu sendiri, makanya dia berani mengatakan itu. Abang paham kan? Anda terlalu memaksakan sesuatu yang sifatnya konyol ya. Anda mengatakan bahwa Allah yang berkata dari dalam diri malaikat. Itu pemahaman pagan itu. Ya. Karena Anda ingin menjajakan Yesus. Anda menabrak semua aturan-aturan protap manusia sebagai makhluk yang berakal. Padahal sudah nyata nih. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud nyala api.
Lalu Anda mengatakan ketika malaikat yang menampakkan diri dalam wujud api itu berkata, Anda mengatakan Tuhan yang berkata. Padahal nyata-nyata Anda disuguhkan dalil bahwa yang menampakkan diri dalam rupa api itu adalah malaikat. Nah, apa tujuan malaikat ini datang? Tentu tujuannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu yang disampaikan malaikat itu apa? Iya, firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan? Iya, perkataan Tuhan. Apa perkataan Tuhan itu yang disampaikan oleh malaikat? Akulah Allah ayahmu, Allah bapakmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu yang disampaikan oleh malaikat itu. Ada yang salah? Tidak. Yang salah itu pemahaman Anda. Sama ketika saya diperintahkan oleh pimpinan saya mengatakan sesuatu kepada bawahan saya, maka apa yang saya katakan kepada mereka? Apa yang disampaikan oleh pimpinan saya untuk saya sampaikan kepada bawahan saya? Ayo. Di mana akal Anda? Sementara dalilnya sudah nyata di situ. Malaikat menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Lalu kenapa Anda mengatakan yang berkata di situ adalah Allah? Sementara yang berkata di situ adalah malaikat. Kalau Anda mengatakan perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat, itu baru benar. Tapi kalau Anda mengatakan malaikat yang datang, kemudian yang berbicara adalah Allah, itu konyol namanya, gila itu namanya. Itu artinya Anda butuh psikiater. Paham? Di situ jelas yang berubah itu adalah yang menjelma itu malaikat, bro, malaikat Tuhan, malaikatnya Tuhan, bro. Bang, tujuan malaikat itu supaya wujudnya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Abang harus paham, abang harus paham konteksnya ya. Di situ malaikat konteksnya tidak menyampaikan firman. Abang harus paham dulu pertama ya. Kenapa tujuan malaikat itu datang ke situ? Karena memang Allah harus memakai malaikat tersebut. Sudah saya katakan tadi, memang betul malaikat itu adalah malaikat ciptaan. Tetapi yang terkandung di dalam malaikat itu bukanlah murni malaikat, tetapi Allah itu sendiri. Kalau dia bukanlah Allah itu sendiri, dia tidak akan berani mengatakan akunya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Malaikat yang mana berani mengatakan seperti itu kepada nabi-nabi? Satu orang pun nabi tidak akan yang berani seperti itu. Jibril menyampaikan firman kepada Muhammad. Aku menyampaikan firmannya dari Allah, bukan atas kehendakku sendiri. Abang paham kan? Wah, semakin parah. Ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, Innani anallah, la ilaha illa ana. Apa artinya? Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, Aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, apakah kemudian Rasulullah Muhammad SAW atau kami umat Islam itu mengakui bahwa malaikat itu adalah Allah? Tidak. Malaikat itu hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Gitu loh. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Karena aku bukan Allah. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan, aku sampaikan. Sekali lagi saya katakan, di dalam Yohanes 10 ayat 34, ayat 35. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa dia katakan begitu? Karena siapapun yang diserahi tugas pasti mengaku Allah. Makanya malaikat itu mengatakan, aku ini adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia adalah penyampai firman. Dia adalah utusan Allah. Apa buktinya dia utusan Allah? Baca ayat 2-nya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat itu dan nampaklah olehnya. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan oleh api. Lalu Musa berkata,
Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Jadi Musa mendekat kepada nyala api itu. Lalu nyala api itu berkata kepada Musa, "Akulah Allah." Yang berkata siapa? Malaikat. Dalam rupa apa? Rupa api. Mana Allahnya? Tidak ada. Malaikat hanya ditugasi untuk menyampaikan firman Allah. Wah, kayaknya harus ditegasi ini kalau gini. Abang menyampaikan ayat itu harus dari ayat pertamanya, Bang. Di situ konteks itu Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Abang tidak bisa comot-comot ayat seperti itu. Abang jangan nipu saya lah, Bang. Saya ini kan paham dengan kitab saya sendiri. Abang jangan nipu saya. Saya ini paham nih kitab saya sendiri. Jadi abang tidak usah nipu-nipu. Abang baca di konteksnya dari awal dulu, baru abang menipu saya. Itu kitabnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, yang kemudian kalian ambil terjemahannya. Jadi boleh dibilang itu bukan kitabmu. Ngerti ya? Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Anda lebih paham. Andai kan Anda itu lebih paham, maka Anda akan tahu bahwa yang datang, yang menjelma itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Ya, tetapi karena kamu tidak bisa paham sampai di sana, ya tetap aja biar dijelaskan seperti apapun, Anda tetap akan ngeyel. Kenapa ngeyel? Karena Anda mempertaruhkan iman Anda. Apa itu? Firman telah menjadi manusia, maka Anda memaksakan firman menjadi malaikat. Padahal di situ sudah nyata malaikat Tuhan menampakkan diri. Ya. Jadi saya mau jelaskan seperti apapun, kalau akal Anda tidak terbuka, ya percuma. Ibaratkan botol kosong, saya masukkan air, kalau tutupnya tidak terbuka, ya percuma. Biar saya tuangkan air 1 tong, tidak akan pernah masuk meski setetes. Karena jalan masuknya itu tertutup. Sama ini sekarang. Meski saya jelaskan seperti apapun metode saya menjelaskannya, tidak akan masuk. Karena Anda lebih kuat mengimani dogma dan doktrin daripada Anda menggunakan akal sehat. Jadi kita sudahi saja. Yang pasti di kesimpulan dari saya, bahwa yang berkata kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan yang datang ditugaskan untuk menyampaikan firman. Tapi kalau Anda mengatakan itu adalah Tuhan, ya itu derita Anda. Ya, kami umat Islam dan juga saudara kami Yudaism itu tidak pernah mengaku bahwa Tuhan yang langsung berfirman kepada utusannya. Tetapi Tuhan berfirman kepada para malaikat, kemudian para malaikat menyampaikan kepada para nabi atau kepada utusannya. Demikian. Saya sudah menjelaskan. Ketika Musa bertemu dengan Allah, saya sudah menjelaskan. Habis itu abang menipu saya lagi dengan ayat yang baru. Ternyata saya cek dari awal itu konteksnya bukan seperti itu. Abang ingin menipu saya lagi. Saya tidak perlu nipu gitu ya. Saya sebagai penginjil hanya menjabarkan kebenaran itu seperti apa adanya. Yang menipu itu adalah Anda. Celakanya yang Anda tipu diri Anda sendiri. Antara mata Anda dan akal Anda serta mulut Anda itu tidak kerjasama dengan baik. Mata Anda membacanya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Akal Anda mengiyakan bahwa sebenarnya yang berkata itu adalah malaikat Tuhan. Mulut Anda mengatakan bukan Tuhan, bukan malaikat, tetapi Tuhan yang menggunakan malaikat untuk mengatakan itu. Malaikat menjelma menjadi api, nyala semak belukar dalam rupa api dan semak belukar. Tetapi kemudian Anda mengatakan Allah yang ada di dalam diri malaikat itu. Jadi yang menipu diri Anda itu, yang menipu itu adalah Anda sendiri. Celakanya Anda menipu diri Anda. Anda nggak bisa nipu saya. Gitu loh. Jadi saya kasihan gitu loh. Kalau abang mendalilkan dalil yang barusan abang sampaikan tadi itu, maka saya katakan di situ abang mengaku bahwa Yesus itu 100% adalah Tuhan. Saudara butuh psikiater. Itu kalimat terakhir.